she knows that I gotta be trusted. She's red love, but the race and I see. She's red love, and she knows that I gotta be trusted. She's red love. Persib Bandung manfaatkan regulasi baru ACL2 lawan Ratchaburi FC. Pemain grade A buka peluang. Persib Bandung telah dijadwalkan menghadiri Ratchaburi FC di AFC Champions League 2. Persib Bandung menjadi wakil dari Indonesia yang berlaga di tingkat AFC dan berhadapan dengan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Persib Bandung vs Ratchaburi FC merupakan laga di babak 16 besar ACL2 2025/2026. ACL2 musim ini memiliki beberapa regulasi yang baru diterapkan berbeda dengan fase grup. Fase knockout 16 besar ini akan digelar dengan 2 leg pertandingan. Leg pertama Persib akan bertandang ke markas Ratchaburi FC di Stadion Namuang, Thailand pada 11 atau tanggal 12 Februari. Disusul leg kedua sepekan kemudian di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada 18 atau tanggal 19 Februari. Sementara di laga final, akan digelar laga tunggal yang akan mempertemukan pemenang semifinal di wilayah timur dan barat. Berbeda dengan babak grup, di babak 16 besar tidak berlaku aturan gol tandang. Sehingga tim yang unggul secara agregat gol dari 2 pertemuan adalah pemenangnya. Jika hasil imbang setelah 2 pertemuan dan tak ada selisih gol, maka tim akan melanjutkan ke babak perpanjangan. Jika masih belum tercipta gol, maka akan dilakukan hingga adu penalti. AFC menerapkan regulasi aturan VAR mulai dari babak 16 besar hingga final. Sebelumnya, penggunaan VAR secara penuh hanya dilakukan pada pertandingan ACL Elite saja. Penggunaan VAR juga akan membantu Persib Bandung, terutama di situasi krusial yang beberapa kali merugikan mereka pada babak penyisihan grup. ACL2 juga memperbolehkan pemain baru didaftarkan untuk babak 16 besar yakni 5 hari sebelum laga digelar. Selain itu, peserta juga diperbolehkan melakukan pergantian pemain jika lolos ke babak perempat final. Selama pemain yang didaftarkan sebelumnya telah bermain di ACL 2 musim ini. Ini menjadi peluang untuk Persib Bandung yang saat ini tengah dirumorkan dengan beberapa pemain grade A. Persib Bandung bisa langsung memainkan penggawa tersebut jika sudah masuk dalam bursa transfer paruh musim yang dibuka pada Januari tahun 2026 mendatang. Seperti diketahui, Persib Bandung paling santer dikaitkan dengan pemain grade A dari Timnas Indonesia yakni Joey Pelupesi dan Maarten Paes. Kabar sepakatnya Joey Pelupesi berkostum Persib Bandung dibongkar oleh satu di antara akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, @footfocus.it, Kamis, tanggal 25 Desember tahun 2025. Bahkan disebutkan, Joey Pelupesi bakal segera diperkenalkan sebagai pemain anyar Persib Bandung. Eksklusif, Joey Pelupesi ke Persib Bandung, kesepakatan selesai. Diketahui bahwa kesepakatan penuh telah tercapai antara Persib Bandung dan SK Lomel untuk gelandang Timnas Indonesia tersebut. Joey Pelupesi akan bergabung dengan raksasa Indonesia itu secara permanen. Tes medis dijadwalkan minggu depan. Joey akan terbang ke Bandung untuk menandatangani kontrak dan diperkenalkan sebagai pemain baru Persib. Persib siap melangkah jauh di AFC Champions League 2, berjuang bersama bobotoh dan masyarakat Indonesia. Persib Bandung siap untuk melangkah sejauh mungkin dalam AFC Champions League 2 2025/26. Tim berjuluk Maung Bandung itu sudah masuk babak 16 besar, dan akan melawan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan menegaskan bahwa timnya akan fokus sepenuhnya terhadap 2 pertandingan terdekat melawan Ratchaburi FC.
Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Ratchaburi FC di Namuang pada tanggal 11 Februari tahun 2026. Sepekan berselang, giliran Bandung menjadi tuan rumah dalam laga penentuan. Jika Persib berhasil meraih kemenangan dan melaju ke babak perempat final, maka lawan berat akan menanti Pohang Steelers dari Korea Selatan atau Gamba Osaka dari Jepang. Kami memilih fokus satu demi satu. Yang jelas, Persib berkomitmen untuk melangkah sejauh mungkin di kompetisi Asia. Perjuangan ini akan kami jalani bersama bobotoh, masyarakat Bandung, Jawa Barat, dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia, kata Aditya, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025. Pertemuan dengan Ratchaburi juga memperpanjang daftar klub Thailand yang pernah dihadapi Persib di kompetisi Asia. Sebelumnya, Maung Bandung telah berjumpa Bangkok Bank dan Thai Farmers Bank pada Piala Champions Asia 1995/96, Port FC di ACL2 2023/2024, serta Bangkok United di musim 2025/2026. Dengan persiapan matang, jadwal yang terukur, dan dukungan penuh dari bobotoh, Persib menatap fase gugur ACL2 2025/26 dengan keyakinan dan semangat untuk terus mengharumkan nama Indonesia di level Asia. Tak ada kata ragu, Persib optimistis atasi Ratchaburi FC. Persib Bandung menyambut hasil undian babak 16 besar AFC Champions League 2, ACL2, 2025/2026 dengan optimisme setelah dipastikan menghadapi klub Thailand, Ratchaburi FC. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan seluruh tim yang lolos ke fase gugur memiliki kualitas yang merata. Tidak ada lawan mudah di babak 16 besar karena seluruh tim yang lolos telah membuktikan kualitasnya di fase grup, kata Aditya dalam keterangan tertulis di Bandung, Selasa. Hasil undian di Kuala Lumpur, Malaysia hari ini menempatkan Persib sebagai juara grup G menjalani laga tandang lebih dahulu sebelum pertandingan kandang pada leg kedua. Persib akan bertandang ke Stadion Namuang pada tanggal 11 Februari tahun 2026 dan kemudian menjamu tim Thailand tersebut pada leg kedua sepekan kemudian di Bandung. Aditya menilai faktor jarak menjadi salah satu keuntungan bagi Persib dibandingkan harus menghadapi lawan dari kawasan Asia Timur. Perjalanan ke Thailand relatif lebih bersahabat dibandingkan ke Korea Selatan atau Jepang. Ini cukup membantu, apalagi pada Februari kami juga memiliki jadwal padat di Super League, kata dia. Persib akan menjalani 4 pertandingan Liga Domestik pada Februari tahun 2026, termasuk laga tandang menghadapi Borneo FC yang berada di antara 2 pertandingan ACL2. Meski berpotensi menghadapi lawan berat seperti Pohang Steelers dan Gamba Osaka terbuka pada babak perempat final, Aditya menegaskan fokus tim sepenuhnya tertuju kepada Ratchaburi. Target kami tentu melangkah sejauh mungkin di kompetisi Asia, kata dia. Persib Bandung siap pertahankan tren positif saat tandang ke Persik Kediri. Persib Bandung bersiap melanjutkan tren positifnya saat bertandang ke markas Persik Kediri. Laga pekan ke-16 BRI Super League 2025/2026 digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin tanggal 5 Januari. Maung Bandung kini menempati posisi pertama klasemen setelah menggeser Borneo FC Samarinda. Kemenangan di laga tandang menjadi kunci mempertahankan puncak klasemen. Setiap lawan menghadapi Persib Bandung dengan motivasi lebih besar. Julio Cesar menilai status Persib sebagai juara 2 tahun berturut-turut membuat tim lawan ingin memberikan perlawanan maksimal. Keseriusan Maung Bandung harus tetap dijaga. Konsistensi menjadi faktor utama untuk menjaga tren kemenangan, terutama di laga tandang yang selalu menantang. Julio Cesar menegaskan fokus timnya untuk laga tandang berikutnya. Menurutnya, setiap tim lawan selalu mengerahkan kekuatan ekstra saat menghadapi Persib Bandung. Bek asal Brasil ini menyadari kesulitan laga tandang.
Namun ia tetap optimistis Persib bisa meraih hasil positif demi menjaga puncak klasemen. Pertandingan berikutnya melawan Kediri, kami akan bermain tandang. Ini pertandingan yang sangat penting. Setiap tim yang bertanding melawan Persib selalu mengerahkan semua kekuatannya menghadapi kami, ujar Julio Cesar. Kemenangan di akhir tahun menjadi momentum positif bagi Persib Bandung. Julio Cesar menilai tim harus mempertahankan performa tersebut pada laga-laga berikutnya. Sekarang kami ada di urutan pertama dan kami meraih kemenangan di akhir tahun. Kami harus menjaga tren kemenangan ini. Kami harus tetap fokus. Memang ini laga tandang yang sulit, tapi saya rasa kami bisa menang di sana. Jadi kami hanya memikirkan 3 poin. Tambahnya. Ancaman dari pesaing puncak. Meski berada di posisi pertama, Persib Bandung belum memiliki keunggulan poin dari Borneo FC Samarinda. Tim Maung Bandung hanya unggul head-to-head bila poin sama dengan pesaing. Jika Persib gagal meraih kemenangan, peluang Borneo FC kembali ke puncak terbuka lebar. Situasi ini membuat setiap laga tandang semakin penting untuk menjaga posisi di klasemen. Pengamat berharap Persib bisa bikin kejutan seperti Lion City Sailors di ACL II, bertemu Cristiano Ronaldo dan Al Nassr di final. Persib Bandung dipastikan akan menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League, ACL II 2025/26. Kepastian tersebut diperoleh setelah drawing yang digelar AFC pada Selasa, tanggal 30 Desember tahun 2025. Ratchaburi FC melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup F. Klub asal Thailand itu gagal finish sebagai juara grup setelah kalah bersaing dengan Gamba Osaka. Persib memiliki catatan positif saat menghadapi klub Thailand pada grup G. Maung Bandung sempat 2 kali meraih kemenangan atas Bangkok United. Pertemuan Persib dengan Ratchaburi FC juga menjadi ajang pembuktian antar wakil ASEAN. Laga ini akan memperlihatkan perbandingan kekuatan klub Indonesia dan Thailand di level Asia. Pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali, menilai hasil undian tersebut membawa peluang besar bagi Persib. Menurutnya, jalur Maung Bandung menuju perempat final terbuka lebar. Hasil undian yang sangat menguntungkan Persib karena bertemu Ratchaburi FC, klub asal Thailand, dan terhindar dari 2 tim kuat asal Jepang dan Korea Selatan, Gamba Osaka dan Pohang Steelers, ujar Akmal kepada bola.net, Selasa tanggal 30 Desember tahun 2025. Ini membuat peluang Persib untuk lolos ke 8 besar sangat terbuka, karena bicara pengalaman di fase grup, Persib 2 kali mengalahkan Bangkok United sebagai wakil Thailand, sementara Ratchaburi adalah runner-up grup F dan kalah bersaing dengan Gamba Osaka, katanya menambahkan. Akmal juga menilai pertemuan sesama klub ASEAN akan menjadi tolok ukur kualitas kompetisi domestik. Laga tersebut dinilai penting untuk melihat perkembangan sepak bola Indonesia di level regional. Artinya pertemuan antara sesama klub ASEAN ini sangat menguntungkan bagi Persib karena sekaligus membuktikan sejauh mana kualitas sepak bola Indonesia, khususnya Super League, dibandingkan dengan Thai League atau Liga Thailand, beber Akmal. Mudah-mudahan Persib bisa membuat kejutan seperti Lion City Sailors musim lalu yang mampu melaju hingga partai final, dan Persib juga berpeluang bertemu Al Nassr apabila sama-sama lolos ke final, ucap Akmal. Keberhasilan Persib di ACL II juga dinilai berdampak pada peringkat klub Indonesia di AFC. Prestasi tersebut disebut berkontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di ranking Asia. Dengan semakin berprestasinya Persib di pentas ACL II, itu juga akan mengatrol ranking klub Indonesia di AFC yang sebelumnya berada di peringkat 25 dan kini naik ke peringkat 18, tutur Akmal. Jika Persib terus melaju dan bahkan mampu mencapai final, bukan mustahil Indonesia bisa masuk ke peringkat 15 hingga 12 besar Asia. Dan ini tentu menjadi catatan penting bagi Bojan Hodak untuk menyempurnakan timnya, imbuhnya. Hodak sebut ketika Bobotoh penuhi stadion, tidak mudah lawan Persib. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak gentar dengan tim manapun, termasuk Ratchaburi, dalam ajang Asia Champions League,
ACL 2. Sesuai hasil undian ACL 2, Selasa, 30/12, siang, Persib akan bertemu klub Thailand, Ratchaburi pada babak 16 besar. Laga ini akan berlangsung pada Februari tahun 2026. Menurut Hodak, Persib tak gentar dengan siapapun. Selama ada Bobotoh, supporter Persib, ia percaya tim lawan yang sebaliknya akan kewalahan saat melawan Maung Bandung. Saya hanya bisa katakan, ketika kondisi stadion penuh, tidak akan mudah bagi lawan, kata Hodak sebelum undian berlangsung, dilansir dari laman resmi klub. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, klub asal Korea Selatan Pohang Steelers akan menjadi lawan terberat. Namun, baginya segala kemungkinan masih bisa terjadi jika nanti bertemu. Saya rasa, kami bisa bertarung menghadapi siapapun, ucap pelatih Plontos yang sudah meraih 2 gelar Liga Indonesia, Liga 1 2023/2024 dan 2024/2025, tersebut. Berdasarkan bagan babak 16 besar, jika nantinya Persib bisa menumpas Ratchaburi, lawan yang akan dihadapi adalah pemenang antara Pohang Steelers versus Gamba Osaka. Artinya, lawan yang akan dihadapi akan semakin berat pada babak selanjutnya. Karena itu Hodak ingin menatap setiap laga secara optimistis satu persatu. Rekor apik Persib di GBLA musim ini, sempurna di Super League, gagah di ACL 2. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, kembali memberi kontribusi penting bagi Persib Bandung sepanjang musim ini. Pada ajang Super League 2025/2026, Persib Bandung tampil konsisten saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Laga terbaru di GBLA berakhir dengan kemenangan 1-0 atas PSM Makassar pada Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Hasil Persib vs PSM Makassar tersebut menambah catatan positif Maung Bandung di kandang. Sepanjang musim tahun 2025 sampai tahun 2026, Persib belum pernah kehilangan poin penuh saat bermain di GBLA pada kompetisi domestik. Setiap pertandingan Super League di stadion ini selalu berakhir dengan kemenangan bagi tim tuan rumah. Situasi ini membuat GBLA menjadi salah satu venue angker untuk musuh-musuh Persib musim ini. Jika ditarik lebih luas, Persib sudah memainkan 11 laga kandang di semua ajang. Dari jumlah tersebut, Persib mencatatkan 10 kemenangan dan 1 hasil imbang. Satu-satunya laga tanpa kemenangan terjadi pada ajang AFC Champions League 2 saat menghadapi Lion City Sailors pada tanggal 18 September tahun 2025. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1. Di Super League 2025/2026, Persib membukukan rekor kemenangan penuh setiap kali bermain di GBLA. Sementara itu, pada ajang ACL 2, Persib mengoleksi 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Catatan ini menunjukkan kemampuan tim memanfaatkan dukungan supporter dalam berbagai kompetisi. Persib juga menjaga konsistensi hasil kandang sejak awal musim. Setiap laga di GBLA mampu dilalui dengan pendekatan permainan yang rapi dan terukur. Pola tersebut membuat Persib selalu berada dalam posisi menguntungkan saat tampil di Bandung. Selain produktivitas poin, Persib juga mencatatkan pertahanan yang terjaga saat bermain di GBLA. Hingga akhir Desember tahun 2025, Persib baru kemasukan 3 gol di stadion ini. Setiap pertandingan kandang selalu berakhir dengan jumlah kebobolan maksimal 1 gol. Federico Barba dan rekan-rekan mencatatkan 8 clean sheet sepanjang musim di GBLA. Catatan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian hasil positif Persib. Rekor tanpa kekalahan di GBLA juga telah berjalan sejak Januari tahun 2025. Sejak saat itu, Persib sudah melewati 18 laga kandang tanpa hasil akhir yang merugikan. Rekor kandang ini akan kembali diuji pada laga lanjutan putaran pertama Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 saat Persib menjamu Persija Jakarta pada Januari tahun 2026.
Persib vs Persija, boleh Saywar, asal pakai logika dan ada batasnya. Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, mewanti-wanti para supporter jelang laga melawan Persib Bandung. Duel klasik antara Persib dan Persija akan hadir di penutup putaran pertama BRI Super League, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2025, sore WIB. Dijadwalkan laga akan dilaksanakan di markas Persib, yaitu Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung. Meskipun masih lama, namun kedua belah supporter yaitu The Jakmania dan Bobotoh sudah terlihat melakukan Saywar atau perang psikologis. Hal itu wajar mengingat pertandingan Persib dan Persija sangat dinanti-nantikan banyak penikmat sepak bola dalam negeri, khususnya Jakmania dan Bobotoh. Namun, asisten pelatih Persija yaitu Ricky Nelson mewanti-wanti agar kedua belah supporter tidak terlalu berlebihan dalam melakukan Saywar. Menurutnya, Saywar itu diperbolehkan, asal menggunakan logika dan tahu batasnya. Harapannya semuanya kita pakai logika bahwa ini sepak bola, ini permainan, ini bukan hidup dan mati. Jadi, tetap kita mendukung tim kita masing-masing tapi juga tidak melanggar etika-etika yang ada, regulasi-regulasi yang ada, ucap Ricky Nelson saat sesi konferensi pers usai laga melawan Bayangkara FC, Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025, malam WIB. Hal yang sama juga diucapkan Hanif Syahbandi, sebagai pemain yang pernah bermain untuk Persib dan Persija. Hanif meminta semua supporter paham batas dari visual. Saya rasa untuk tadi Saywar dan lain sebagainya itu memang bagian dari pertandingan karena itu bumbu panasnya dari rivalitas. Tetapi, ada batasnya. Ketika sudah mulai masuk rasisme, sudah mulai masuk ke ranah keluarga dan sebagainya, itu saya rasa sudah tidak bisa dibenarkan. Jadi, selama itu masih dalam batasnya wajar tidak masalah, kata Hanif. Dari 5 pertemuan terakhir, Persib sedikit lebih unggul dari Persija. Tim berjuluk Maung Bandung sudah menang 2 kali, berbeda dengan Persija yang hanya menang sekali. Sebelum bertandang ke markas Persib, Persija harus melawan Persijap Jepara terlebih dahulu pada Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2025, sore WIB. Kemenangan akan menjadi modal yang penting bagi anak asuh Mauricio Souza menempel ketat Persib yang berada di puncak klasemen sementara. Pujian khusus Bojan Hodak untuk mesin gol Persib, siapkan tugas baru. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak senang melihat perkembangan Ramon Tang. Ramon awal Super League 2025/2026 jadi sosok yang menjadi sorotan karena gagal menjadi andalan di lini depan Persib. Kondisi berubah saat dia bisa mencetak gol perdana di Liga saat melawan Borneo FC. 2 gol sukses dia persembahkan saat melawan Bayangkara FC, termasuk 1 golnya saat melawan Bangkok United di ACL 2. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih sukses dibayar dengan baik dalam beberapa laga terakhir. Apalagi, dia datang dengan catatan yang solid dengan 21 gol dari 28 penampilan saat masih bermain untuk tim Kamboja, Visaka FC. Ini menjadi sinyal bahwa dia sebenarnya memiliki potensi dan membutuhkan waktu beradaptasi di sepak bola Indonesia. Bojan Hodak menjelaskan bahwa performa Ramon cukup baik dalam 4 laga terakhir. Ini jadi perkembangan yang baik karena awal musim dia terus mendapatkan sorotan karena gagal mencetak gol. Dia bermain dengan sangat baik dalam 4-5 pertandingan terakhir. Satu-satunya hal adalah dia tidak bisa menghasilkan gol sebelumnya, kata Bojan Hodak. Selain sudah mulai tajam, penyerang berpaspor Brasil tersebut sudah bisa membantu pertahanan. Skema tersebut membuat Maung Bandung cukup stabil, terutama saat menerima serangan balik dari lawan. Bagi pemain depan, rutin mencetak gol tentu bisa menambah kepercayaan diri tinggi di depan gawang. Sekarang dia sudah bisa mulai mampu mencetak gol dan bisa bermain menyerang dan bertahan. Bagi seorang striker, ketika sekali dia bisa mencetak gol, maka dia akan merasakan kepercayaan diri dan bisa terus mencetak gol di setiap pertandingan, urainya.
Bojan menambahkan, dia sudah merencanakan Ramon untuk menjadi eksekutor penalti Persib. Hal ini melihat dari penampilan Andrew Jung yang beberapa gagal mencetak gol penalti termasuk saat melawan PSM Makassar. Tentu akan ada pendekatan berbeda untuk mengasah teknik sang pemain saat menjalankan tugas tersebut. Ketika dia, Ramon Tang, kembali bermain itu mungkin saja menjadi eksekutor penalti. Tapi untuk kedepannya saya belum tahu siapa yang akan dipilih, tutupnya. Alfeandra Dewangga lengkapi senjata rahasia Persib, long throw in kini datang dari dua sisi. Persib Bandung diam-diam menambah satu senjata penting di tengah ketatnya persaingan Super League. Bukan soal transfer besar atau perubahan formasi ekstrim, melainkan detail taktik yang kerap luput dari perhatian, lemparan ke dalam jarak jauh. Bek berusia 24 tahun, Alfeandra Dewangga, kini melengkapi opsi long throw in Persib Bandung bersama Bojan Hodak. Kehadirannya membuat Maung Bandung memiliki ancaman lemparan jauh dari dua sisi lapangan. Sebuah keuntungan taktis yang jarang dimiliki tim lain. Dewangga tampil solid selama 74 menit saat Persib menang tipis 1-0 atas PSM Makassar, Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Selain disiplin bertahan, pemain asal Semarang itu beberapa kali memamerkan lemparan ke dalam jauh yang langsung mengarah ke area berbahaya lawan. Detail kecil ini penting. Dalam laga-laga ketat, satu situasi bola mati bisa menjadi pembeda. Persib kini memiliki variasi tambahan untuk membongkar pertahanan lawan tanpa harus selalu mengandalkan skema open play. Skill lemparan jauh menjadi nilai tambah bagi Alfeandra Dewangga. Di bawah arahan Bojan Hodak, ia semakin diandalkan sebagai bek kiri. Dalam 5 laga terakhir Persib di Super League, Dewangga tampil 4 kali dan seluruhnya dimainkan di posisi tersebut. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan. Selain punya fisik kuat, Dewangga juga nyaman menguasai bola dan berani mengambil risiko. Lemparan jauhnya kerap diarahkan langsung ke kotak penalti, memaksa lini belakang lawan bekerja ekstra. Dengan Dewangga di kiri dan Robi Darwis di kanan, Persib kini punya dua pemain yang sama-sama mampu melakukan long throw in. Kondisi ini membuat variasi serangan Persib lebih kaya. Lawan tidak hanya fokus pada tendangan sudut atau crossing, tetapi juga harus mengantisipasi lemparan ke dalam yang bisa berubah menjadi peluang emas. Dalam sepak bola modern, detail seperti ini semakin bernilai. Banyak gol tercipta bukan dari skema rumit, melainkan dari situasi sederhana yang dieksekusi dengan presisi. Lemparan jauh menjadi salah satunya. Menariknya, jauh sebelum menjadi bagian dari Persib, kemampuan long throw in Dewangga sempat menjadi ancaman bagi Maung Bandung. Momen itu terjadi pada Liga 1 2022/2023, saat Dewangga masih membela PSIS Semarang. Pada laga tersebut, Dewangga menciptakan gol unik di menit ke-87, ketika skor masih 2-1 untuk keunggulan Persib. Dari sisi kanan pertahanan Persib, ia melemparkan bola langsung dari luar lapangan. Bola meluncur deras, gagal ditangkap kiper Persib saat itu, Imade Wirawan, dan masuk ke gawang. Wasit sempat mengesahkan gol tersebut. Namun, setelah berdiskusi dengan asisten wasit, keputusan berubah. Gol dianulir. Mengacu pada IFAB Laws of the Game 2022/2023 Law 15, gol tidak bisa dicetak langsung dari situasi lemparan ke dalam. Aturan ini menegaskan bahwa bola harus terlebih dahulu disentuh pemain lain sebelum berbuah gol. Meski dianulir, momen tersebut menjadi bukti nyata betapa berbahayanya lemparan jauh Dewangga. Kini, kemampuan yang sama justru menjadi aset bagi Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sebenarnya belum sejak awal musim 2025/2026 menjadikan long throw in sebagai fokus utama. Ia lebih menekankan persaingan sehat menuju starting 6. Ia
Tapi yang pertama dari mereka adalah bagaimana bisa masuk ke 11 pemain pertama, kata Bojan Hodak pada Agustus tahun 2025 lalu. Pendekatan ini masuk akal, taktik hanya akan efektif jika pemain tampil konsisten. Dewangga sejauh ini berhasil menjawab kepercayaan tersebut. Sementara itu, Robby Darwish masih berstatus pelapis untuk Eliano Reijenders atau Kakang Rudianto di sisi kanan. Pertanyaan menarik pun muncul, kapan Persib bisa benar-benar memaksimalkan senjata long throw-in dari dua sisi dengan memainkan Robby Darwish dan Alfeandra Dewangga secara bersamaan? Dengan jadwal padat dan kebutuhan rotasi, peluang itu terbuka lebar. Jika momen tersebut tiba, Persib berpotensi memiliki keunggulan taktis yang signifikan, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Dalam kompetisi panjang seperti Super League, detail kecil seringkali menentukan nasib besar. Lemparan jauh mungkin terlihat sederhana, namun di tangan pemain yang tepat dan dalam sistem yang matang, ia bisa menjadi senjata rahasia penentu kemenangan. Persib Bandung salib Borneo FC, Hodak tetap ingatkan bahaya di depan. Persib Bandung berhasil mengudeta puncak klasemen BRI Super League 2025/26 dari tangan Borneo FC Samarinda seusai rangkaian laga tunda pekan ke-8. Maung Bandung kini berdiri di posisi teratas, menutup 2025 dengan status pemuncak klasemen. Kepastian itu didapat setelah Persib menaklukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0. Sementara di laga lain Borneo FC justru terpeleset usai kalah dramatis 2-3 dari Malut United FC. Hasil tersebut membuat Persib dan Borneo FC sama-sama mengoleksi 34 poin. Namun, Persib berhak berada di puncak karena unggul head-to-head atas Pesut Etam. Meski sukses merebut singgasana, pelatih Persib Bojan Hodak enggan larut dalam euforia. Juru taktik asal Kroasia itu menegaskan kompetisi masih panjang dan posisi klasemen bisa berubah kapan saja. Sekarang, kami memiliki poin yang sama dengan Borneo FC. Kami fokus ke pertandingan berikutnya melawan Persik Kediri, lalu menghadapi Persija. Setelah itu baru kami lihat, di mana posisi kami di akhir putaran pertama, ujar Hodak. Persib masih menyisakan 2 laga krusial. Mark Klok dan kolega akan bertandang ke markas Persik Kediri pada tanggal 5 Januari tahun 2026, sebelum menjamu rival klasik Persija Jakarta pada tanggal 11 Januari. Berada di puncak klasemen untuk sementara tak lantas menjadi jaminan. Hodak menilai Persib wajib meraih kemenangan demi menjaga jarak poin dari para pesaing. Namun, dia menegaskan pendekatan tim tetap sama dengan fokus satu laga ke laga berikutnya. Persik Kediri disebutnya sebagai ancaman serius, terutama saat bermain di kandang sendiri. Pertandingan melawan Persik Kediri akan sulit. Mereka punya rekor bagus saat main di kandang. Ini akan menjadi laga berat lainnya, tetapi kami berharap bisa menang di sana, ucap pelatih terbaik Liga 2 musim beruntun tersebut. Bukan saatnya euforia, pesan tegas Bojan Hodak menjelang duel panas Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya agar tidak terbuai oleh hasil positif yang baru saja diraih. Meski sukses mengamankan 3 poin saat menghadapi PSM Makassar, pelatih asal Kroasia itu menegaskan perjalanan tim di BRI Super League 2025/2026 masih panjang. Maung Bandung dihadapkan pada 2 pertandingan krusial yang menuntut konsentrasi penuh. Laga tandang melawan Persik Kediri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 Januari tahun 2026, sebelum Persib melakoni duel klasik kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, tanggal 11 Januari tahun 2026. Kedua pertandingan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persaingan di papan atas klasemen. Kami harus melupakan kemenangan melawan PSM, dan sekarang fokus ke pertandingan penting selanjutnya melawan Persik dan Persija nanti, ucap Hodak. Meski begitu, Hodak memilih pendekatan yang lebih seimbang dalam mempersiapkan tim.
Pelatih asal Kroasia itu tidak ingin memberikan tekanan berlebihan kepada anak asuhnya. Sekarang menjalani persiapan, kami nikmati kemenangan sebelumnya, tetap enjoy untuk beberapa hari ke depan, tandasnya. Persib Bandung kini dihadapkan pada momen krusial yang dapat menentukan arah perjalanan mereka. Persib rebut puncak klasemen, Bojan Hodak minta tim tetap fokus. Persib Bandung berhasil merebut posisi puncak klasemen Super League 2025/26 usai menundukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 pada laga tunda pekan ke-8 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025, malam. Tambahan 3 poin membuat Persib kini menyamai perolehan angka Borneo FC dengan 34 poin, namun unggul dalam rekor head-to-head. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui laga melawan PSM berjalan sulit sejak awal. Ia menyebut permainan agresif tim tamu membuat Persib harus bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan. Saya sudah katakan kemarin, ini akan menjadi laga yang sulit dan terlihat tadi pertandingannya sulit. Di babak pertama, kami bermain lebih baik, mencetak gol dan memiliki 1 penalti, ujar Hodak usai laga. Persib memang tampil cukup dominan di babak pertama dan mampu memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol lewat sundulan Andrew Jung. Namun di babak kedua, Hodak menilai anak asuhnya bermain terlalu dalam dan lebih fokus bertahan. Di babak kedua, kami turun terlalu dalam di belakang, tapi pada akhirnya saya rasa mereka tidak benar-benar memiliki peluang. Memang ada beberapa crossing, tetapi kami bertahan dengan sangat baik, katanya. Meski mengakui performa Persib di paruh kedua tidak ideal, Hodak menegaskan bahwa hasil akhir tetap menjadi hal utama. Saya juga tahu permainan pada babak kedua tidak bagus dan harus segera dilupakan. Tapi yang terpenting kami mendapatkan 3 poin di pertandingan ini, tegas pelatih asal Kroasia tersebut. Sekarang kami memiliki poin yang sama dengan Borneo. Kami fokus menghadapi laga berikutnya melawan Kediri dan setelah itu melawan Persija. Baru setelah itu kita lihat di mana posisi kami berada di akhir putaran pertama, ucap Hodak. Sementara itu, Beckham Putra mengakui kemenangan atas PSM diraih lewat perjuangan keras. Menurutnya, PSM tampil ngotot dan membuat pertandingan berjalan alot. Ini adalah pertandingan yang tidak mudah, sangat alot, karena PSM juga begitu keras ingin mendapatkan poin di Bandung, kata Beckham. Ia menyebut gol Persib yang lahir dari situasi sepak pojok di babak pertama menjadi kunci kemenangan Maung Bandung. Beckham menegaskan kini fokus pemain tertuju di 2 laga sisa putaran pertama melawan Persik Kediri dan Persija Jakarta. Tentunya ini jadi modal bagus melawan Kediri dan pertandingan terakhir melawan Persija, ujarnya. Lebih jauh, Beckham menilai kemenangan ini menjadi suntikan motivasi penting bagi Persib dalam upaya mempertahankan gelar juara. Ini jadi modal yang sangat penting dan jadi tambahan semangat mempertahankan gelar juara. Ini tidak mudah dan perjalanan masih jauh, tentunya kita harus tetap fokus dan serius, pungkasnya.